Perkenalkan, nama saya Dinja, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas D. Saya akan menjelaskan tentang dasar filosofis metode kualitatif, ciri-ciri utama metode kualitatif, dan perbandingan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, dasar filosofis metode kualitatif. Pertama, interpretif. Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari social work dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Untuk memahami sebuah lingkungan yang spesifik, peneliti harus menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan mengakui bahwa memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin. Hal ini memungkinkan terjadinya trade-off antara objektivitas dan kedalaman temuan penelitian. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis realitas sosial dan bagaimana realitas sosial itu terbentuk. Yang kedua, post-positivisme. Pada filsafat post-positivisme, kebenarannya didasarkan pada esensi atau sesuai dengan hakikat objek dan kebenarannya bersifat holistik atau berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan sebagian. Data dan fakta dalam post-positivisme selain empiris sensual juga mencakup apa yang ada di balik empiris sensual, yaitu fenomena dan nomen. Ciri utama metode kualitatif. Yang pertama, bersifat deskriptif analitis. Terlihat dari caranya mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka, namun penjelasan sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya. Yang kedua, bersifat induktif, yaitu penelitian dimulai dari data atau fenomena yang ada di lapangan, yang kemudian memunculkan teori. Ketiga, menggunakan teori yang sudah ada sebagai pedoman dan pendukung, karena meski berangkat dari data, namun tetap saja teori yang digunakan sebagai fokus pembatas dari objek penelitian. Keempat, berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti yang dapat digali dari persepsi objek penelitian. Dan yang terakhir, mengutamakan akan pentingnya proses penelitian yang berjalan, bukan semata mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Perbandingan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian kuantitatif. Juga menggunakan metode yang sangat berbeda, termasuk dalam hal mengumpulkan informasi, terutama individu, yaitu menggunakan wawancara secara mendalam dan berfokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka, dan berakhir dengan dilakukannya wawancara dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden atau peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan pewawancara atau moderator grup peneliti menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat, dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas, dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup.
Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman, dan kepekaan dari pewawancara atau moderator grup. Kita bisa lihat contoh dari tabel perbandingan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Kriteria yang pertama, konsep yang berhubungan dengan pendekatan. Metode kualitatif menekankan pada makna pengenalan definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan metode kuantitatif menentukan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Yang kedua, dasar teori kualitatif. Dasar teori sebagai pijakan ialah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara mencari makna semantis universal dari gejala yang sedang diteliti. Sedangkan metode kuantitatif, pendekatan ini berpijak pada apa yang disebut dengan fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, behaviorisme, dan empirisme, yang intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat konkret, uji empiris, dan fakta-fakta yang nyata. Yang ketiga, tujuan. Metode kualitatif, tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai graduate theory research. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya. Desain. Metode kualitatif, desainnya bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan kuantitatif, desainnya harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. 5. Data. Data kualitatif bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan. Pada dasarnya penelitian dilakukan. Metode kuantitatif, datanya bersifat kuantitatif atau angka-angka statistik ataupun coding-coding yang dapat dikuantifikasi. 6. Sampel. Metode kualitatif berupa sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan kualitatif penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya, bukan jumlahnya. Sampel besar untuk metode kuantitatif karena ukuran statistik mengatakan bahwa semakin besar sampel maka akan semakin merepresentasikan kondisi real. Ketujuh, teknik. Metode kualitatif, teknik observasi atau dengan melakukan observasi terlibat langsung seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi sehingga peneliti terlibat langsung dengan yang diteliti. Sedangkan metode kuantitatif, teknik yang dipakai akan berbentuk observasi, terstruktur, survei dengan menggunakan kuesioner, eksperimen, dan eksperimen semu. Hubungan dengan yang diteliti, metode kuantitatif, peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti. Sedangkan metode kuantitatif, peneliti mengambil jarak dengan yang diteliti. 9. Terakhir, analisis data. Metode kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep,
dan pembangunan suatu teori baru. Contoh dari model analisa kualitatif adalah analisa domain, analisa taksonomi, analisa kompetensial, analisa tema kultural, dan analisa komparasi konstan atau grounded theory research. Sedangkan metode kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris, teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik seperti korelasi, uji teori, analisa varian dan kovarian, analisa faktor, regresi linear, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.